Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ismet Inonu, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Pasca Panen, yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai proses metabolisme produk panen. Izinkan kami kelompok 5 kelas agroteknologi 4B untuk memulainya. Namun, sebelum berlangsungnya kegiatan ini, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok 5 ini terdiri dari 5 orang yang beranggotakan Septia Anggraini, pemateri slide pertama sampai slide 7. Pina Yulianita, pemateri slide ke 15 sampai 21. Femas Geraldinata, pemateri slide 8 sampai 14. Waldi Ramadan, pemateri slide 22 sampai 28, dan saya sendiri, Witara, sebagai pemateri slide ke-29 sampai 35. Baiklah, kepada Septia Anggraini selaku pemateri pertama, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan proses metabolisme pada produk panen. Metabolisme melibatkan sejumlah aktivitas kimiawi di dalam sel. Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Sejumlah komponen mekanisme spesifik dapat mempengaruhi kualitas produk panen. Metabolisme memiliki dua arah lintasan reaksi kimia organik. Yang pertama, katabolisme, reaksi yang mengurai molekul senyawa organik untuk mendapatkan energi. Contohnya, terjadinya proses fotosintesis. Yang kedua, anabolisme, yaitu reaksi yang merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu untuk diserap oleh sel. Contohnya, saat proses respirasi berlangsung. Terdapat dua proses sentral dalam mengendalikan semua metabolisme di dalam tanaman. Fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat atau glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis mengumpulkan dan menyimpan energi, sedangkan respirasi adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi menggunakan energi yang tersimpan. Perbandingan umum fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis berfungsi pengalian energi cahaya menjadi energi kimia, sedangkan respirasi penggunaan energi dan pembentukan kerangka karbon. Fotosintesis lokasi di dalam sel di kloroplas, sedangkan respirasi di mitokondria dan sitoplasma. Peranan cahaya di fotosintesis sangat penting, sedangkan di respirasi tidak terlihat. Substrat di fotosintesis CO2, H2O, dan cahaya, sedangkan di respirasi karbon tersimpan dan O2. Produk akhir fotosintesis O2 dan energi tersimpan, sedangkan respirasi CO2, H2O, dan energi. Efek umum di fotosintesis meningkatkan bobot, sedangkan di respirasi menurunkan bobot tumbuhan atau bagian tumbuhan. Respirasi merupakan suatu proses sentral dalam sel hidup yang berhubungan dengan pelepasan energi melalui pencahayaan senyawa karbon dan pembentukan kerangka karbon penting untuk pemeliharaan dan reaksi sintesis selama panen. Dari sudut pandang pasca panen, laju respirasi penting karena pengaruh utamanya yaitu menyebabkan perubahan pada semua laju metabolisme tanaman atau bagian tanaman. Tipe proses respirasi. Respirasi gelap yaitu respirasi tanpa adanya cahaya, di mana respirasi gelap tidak tergantung pada cahaya matahari dan terjadi di kloroplas. Pada hakikatnya, respirasi gelap atau siklus Kelvin bertujuan untuk mengubah karbon dioksida CO2 menjadi bahan penyusun glukosa, gliseraldehid 3-fosfat atau G3P.
Reaksi gelap ada 3 tahapan. Yang pertama, fiksasi karbon atau pengikatan CO2. Kedua, reduksi 3PGA menjadi G3P. Dan regenerasi atau pembentukan ribosa bifosfat atau RUBP. Fotorespirasi yaitu respirasi dalam keadaan ada cahaya, di mana fotorespirasi adalah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun, di mana kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga mempengaruhi fotorespirasi. Fotorespirasi sebagai proses pengerombakan karbohidrat dalam tubuh tumbuhan dengan pemanfaatan CO2 dan O2 dengan bantuan panas matahari untuk menghasilkan energi. Untuk mekanisme proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat. Proses fotorespirasi terjadi pada stroma dan didukung oleh peroksisum dan mitokondria. Fungsi dari fotorespirasi yang pertama, penghasil asam amino. Kedua, menyediakan karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga, menghasilkan CO2 dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotorespirasi. Keempat, penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Lintasan reaksi gelap. Selama masa pertumbuhan prapanen tumbuhan, sebagian karbon terjerap dalam fotosintesis, disimpan melalui reaksi sintesis. Selama masa pertumbuhan cepat, sejumlah substrat seperti gula heksosa tidak dioksidasi sempurna menjadi CO2, tetapi lintasan khusus karbon diubah menjadi kerangka karbon. Untuk tahapan respirasi terdiri dari 4. Yang pertama, glikolisis atau lintasan Embden-Meyerhof-Parnas atau EMP. Kedua, siklus asam trikarbosilat atau siklus Krebs. Yang ketiga, transport elektron atau sistem sitokrom. Keempat, lintasan pentosa fosfat oksidatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Femas. Mana glukosa dipecah menjadi 2 buah senyawa 3 karbon yang kemudian dioksidasi dan diubah menjadi asam piruvat yang dimana akan digunakan dalam siklus asam trikarboksilat. Berikut ini adalah bagan glikolisis atau siklus dari glikolisis. Pertama, glukosa atau gula dipecah menjadi glukosa 6-fosfat menggunakan energi dan menghasilkan ADP. Kemudian glukosa 6-fosfat dikatalisis menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian fruktosa 6-fosfat dikatalisis lagi menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Fruktosa 1,6 difosfat dikatalisis menjadi 2, yaitu dihidroksasi aseton fosfat dan PGL atau fosfogliseraldehid. Pada tahap dihidroksasi aseton fosfat diubah menjadi 1, difosfogliserat menggunakan NAD+ dan piruvat menghasilkan NADH. 1,3 difosfogliserat dikatalisis menjadi 3 fosfogliserat menggunakan ADP dan menghasilkan ATP. Kemudian 3 fosfogliserat dikatalisis menjadi 2 fosfogliserat di mana pada fase ini menghasilkan fosfoenol piruvat dan air. Fosfoenol piruvat diubah menjadi asam piruvat menggunakan ADP dan menghasilkan ATP. Pada fase PGL atau fosfogliseraldehid dikatalisis menjadi 1,3 difosfogliserat menggunakan NAD+ dan piruvat menghasilkan NADH. 1,3 difosfogliserat dikatalisis menjadi 3 fosfogliserat menggunakan ADP dan menghasilkan ATP. 3 fosfogliserat dikatalisis menjadi 2 fosfogliserat. Kemudian 2 fosfogliserat dikatalisis lagi menjadi fosfoenol piruvat menghasilkan air. Fosfoenol piruvat dikatalisis lagi menjadi asam piruvat menghasilkan energi atau ATP. Berikut ini adalah sintesis sukrosa di sitosol dan plastik. Sukrosa dikatalisis
melalui enzim sukrosa sintase. Sukrosa menjadi glukosa, fruktosa, dan glukosa UDP. Pada glukosa dikatalisis oleh glukosa kinase menghasilkan glukosa 6/4. Fruktosa dikatalisis oleh enzim fruktosa kinase menghasilkan fruktosa 6/4. Glukosa UDP dikatalisis menjadi glukosa 1/4 dan dikatalisis lagi menjadi glukosa 6/4. Pada fase glukosa UDP dikatalisis glukosa 1,1 Pi/4 dikatalisis oleh enzim glukosa fosfopirofosfirilase. Kemudian glukosa 1/4 dikatalisis menjadi glukosa 6/4 oleh fosfogluconase. Kemudian tiga hasil sintesis tersebut diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, di mana enzim yang berperan adalah heksosa fosfat isomerase. Kemudian fruktosa 1,6 bifosfat dikatalisis oleh enzim aldolase menghasilkan 3 gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroseton fosfat. Manfaat glikolisis yaitu pertama, mereduksi 2 molekul NAD+ menjadi NADH untuk setiap molekul heksosa yang dirombak. Yang kedua, menghasilkan energi ATP untuk setiap molekul glukosa menghasilkan 2 ATP. Bila substratnya glukosa 1/4, glukosa 6/4, dan fruktosa 6/4 dihasilkan 3 ATP. Yang ketiga, menghasilkan senyawa antara yang dapat menjadi bahan baku untuk sintesis berbagai senyawa yang terdapat dalam tumbuhan. Fermentasi. Dalam kondisi tidak ada oksigen, tanaman melakukan metabolisme fermentasi. Fermentasi dapat terjadi melalui fermentasi alkohol atau fermentasi asam laktat. Asam laktat merupakan produk akhir fermentasi yang relatif lebih berbahaya dibanding alkohol. Kemudian efisiensi fermentasi anaerobik yaitu energi yang disimpan dalam bentuk energi ATP relatif terhadap energi potensial yang ada dalam molekul glukosa. Hanya sekitar 4%, sebagian besar energi berada dalam bentuk laktat atau etanol. Buah melakukan fermentasi, maka energi yang diperoleh lebih sedikit persatuan substrat dibandingkan dengan cara pernapasan atau respirasi. Oleh karena itu, bila buah melakukan fermentasi untuk memenuhi kebutuhan energinya, diperlukan substrat glukosa yang banyak, sehingga dalam waktu yang singkat, persediaan substrat akan habis dan akhirnya buah tersebut akan mati atau membusuk. Kedua, siklus asam trikaboksilat atau asam sitrat atau siklus Krebs ditemukan tahun 1937 oleh Sir Hans Krebs. Terjadi di matriks mitokondria. Siklus asam trikaboksilat atau juga siklus asam sitrat karena asam sitrat sebagai substrat intermediat dalam siklus ini. Asam piruvat hasil glikolisis tadi kemudian masuk ke dalam matriks mitokondria dan didekarbonilasi oksidatif sehingga menghasilkan NADH, karbon dioksida, dan asam asetat. Asam asetat selanjutnya digabungkan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A. Konversi asam piruvat menjadi asetil koenzim A terdiri atas 3 tahapan, yaitu dekarboksilasi, oksidasi, dan konjugasi dengan asetil CoA. Oksidasi piruvat dalam mitokondria menghasilkan 3 molekul, yaitu karbon dioksida, 4 NADH, FADH, dan ATP. Berikut ini adalah siklus asam trikarboksilat, yang dimana piruvat hasil glikolisis diubah menjadi asetil CoA, yang menghasilkan NAD+ dan NADH. Kemudian asetil CoA masuk ke dalam siklus Krebs menjadi sitrat sintase, yang kemudian menjadi sitrat. Kemudian sitrat diubah menjadi isositrat dikatalisis oleh enzim asonitase. Kemudian isositrat dikatalisis menjadi 2-oksoglutarat menghasilkan NAD+ dan NADH dan karbon dioksida. Pada tahap ini dikatalisis oleh enzim isositrat dihidrogenase. 2-oksoglutarat dikatalisis menjadi suksinil CoA menghasilkan NAD+ dan NADH dan dikatalisis oleh
enzim 2-oksoglutarat dihidrogenase. Suksinil-CoA dikatalisis menjadi suksinat oleh enzim suksinat sintase menghasilkan ATP. Air diperlukan pada siklus ini. Kemudian suksinat diubah menjadi fumarat melalui katalisis enzim suksinat dihidrogenase menghasilkan FADH2+ dan FAD. Kemudian fumarat dikatalisis menjadi malat oleh enzim fumarase. Pada malat kemudian diubah lagi menjadi oksaloasetat menghasilkan NAD+ dan NADH melalui malik enzim. Yang kedua NAD+ dan menghasilkan NAD+ dan NADH oleh malat dihidrogenase. Oksaloasetat kemudian masuk lagi ke dalam siklus Krebs menjadi sitrat sampai menghasilkan energi. Kemudian transport elektron dan sintesis ATP. Elektron berenergi tinggi yang ditangkap selama siklus asam trikarboksilat harus diubah menjadi ATP untuk dapat dimanfaatkan. Untuk setiap molekul glukosa yang dioksidasi melalui glikolisis dan siklus Krebs akan dihasilkan 2 NADH dalam sitosol, 8 NADH dan 2 FADH dalam matriks yang menghasilkan NAD+, H+, dan setengah O2 atau oksigen menghasilkan NAD+ dan air H2O. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Yunita dari kelompok 6 dengan NIM 20121111044 akan menjelaskan materi yang telah dibahas oleh teman saya, yaitu FEMAS. Sebelumnya mereka telah membahas slide sebelumnya, jadi saya akan membahas slide yang akan saya jelaskan, yaitu siklus asam trikarbosilat. Nah, siklus asam trikarbosilat ini bisa juga dibilang siklus Krebs atau siklus sitrat, yang mana mereka sama dan hanya berbeda pengucapan saja. Siklus Krebs ini merupakan tahapan ketiga dari respirasi aerob. Nah, biasanya terjadi di matriks mitokondria. Baiklah, saya akan menjelaskan siklus asam trikarbosilat atau siklus Krebs ini. Siklus ini memiliki 8 tahapan, yang mana biasanya terjadi di matriks mitokondria. Yang pertama, tahapan pertama, saya akan menjelaskan tentang tahapan ke-1 atau tahapan pertama, yaitu asetil-CoA memiliki 2 atom, yang mana 2 atom karbon ini merupakan hasil dari dekarbosiklasi oksidasi aktif, akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat, yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon, yaitu memiliki 6 karbon yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahapan pertama siklus ini, maka disebut sebagai siklus asam sitrat atau siklus sitrat. Pada saat pembentukan siklus ini, asam sitrat ini atau CoA akan dilepas sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A, dan enzim yang berperan pada tahapan pertama ini adalah sitrat sintesis. Nah, selanjutnya tahapan kedua. Tahapan kedua ini adalah sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat. Nah, pada tahapan ini yang si isositrat masih memiliki 6 karbon. 6 karbon karena reaksi yang terjadi pada tahapan ini hanya memiliki
reaksi pada tahapan ini memiliki 6 karbon, karena reaksi yang terjadi pada tahapan ini hanya isosintesis atau pengubahan dari suatu senyawa menjadi senyawa lain. Nah, dengan begitu masih memiliki rumus senyawa yang sama pada tahapan pertama. Nah, pada tahapan ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O atau disebut dehidrasi, serta terjadi proses penambahan molekul air atau hidrasi. Terjadi 2 proses di tahapan ini. Selanjutnya, perubahan sifat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim asosilase. Nah, setelah tahapan kedua ini akan melanjut ke tahapan ketiga, yaitu tahapan di mana isotrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfaktulokorat yang mana memiliki 6 atom karbon. 6 atom karbon ini sehingga terjadi pelepasan ikatan dengan elektron yang dilepas dan diterima oleh NAD+, sehingga terbentuklah NADH. Pada tahap ini juga terjadi proses dekarbosilasi atau pengurangan karbon dengan sejumlah 1 karbon akan membentuk CO2. Ya, pada tahapan ini enzim yang berperan yaitu isositrat dehidrase. Selanjutnya itu adalah tahapan keempat. Setelah tahapan 1, 2, 3 ini telah selesai dan menghasilkan NAD+ dan NADH, maka tahapan keempat ini adalah tahapan alfa-tolkultorat yang memiliki 5 karbon yang akan diubah menjadi suksinal CoA yang memiliki 4 atom karbon, sehingga pada tahapan ini terjadi dekarbosilasi atau pelepasan 1 karbon yang membentuk molekul CO2. Pada terjadi reaksi NAD+ tadi sehingga membentuk NADH. Karena tahapan ini terjadi perubahan alfaktokorat yang mana perubahan ini akan berada di suksinil CoA. Terjadi penambahan CoA yang masuk ke reaksi. Reaksi ini sehingga CoA berkaitan dengan senyawa suksinil CoA. Enzim yang berperan pada tahapan ini yaitu alfaktokorat dehidrogenase. Setelah tahapan keempat ini berjalan dengan baik, maka akan melanjut ke tahapan kelima, yaitu yang dimana suksinil CoA memiliki 4 atom karbon suksinil. Pada tahap ini tidak akan terjadi pengurangan atom karbon terhadap beberapa reaksi fosfat hidrogenase. Nah, atau akan berperan sebagai pemutusan ikatan CoA yang terjadi pada suksinil CoA. Suksinil CoA ini akan dilepaskan pada fosfat hidrogenase, akan berkaitan dengan EDP yang membentuk GTP. Nah, GDP dan ATP ini akan terbentuk pada tahapan kelima. Setelah itu, fosfat yang membentuk GTP ini akan ditransfer lagi ke ATP. Setelah terbentuknya GTP, maka akan terbentuknya ATP maksud saya. Nah, pada tahapan ini enzim yang berperan itu yaitu enzim suksinil CoA sintesis. Setelah tahapan kelima ini telah
terjadi, maka tahapan ke-6 ini adalah suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumalat yang memiliki 4 atom karbon. Perubahan menjadi dari suksinat menjadi fumalat ini terjadi adalah pelepasan elektron, sehingga elektron akan ditangkap oleh NAD membentuk NADH 2 kali. Terus setelah terbentuknya NH2 kali ini, enzim yang berperan untuk mengatalis senyawa suksinat menjadi senyawa fumarat ini adalah suksinat dehidrogenase. Nah, setelah terjadi katalis ini, terbentuklah NADH 2 kali. Setelah tahapan ke-6 ini terjadi, maka tahapan ke-7 yaitu terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Nah, perubahan fumarat menjadi malat ini memiliki beberapa pengaruh dari enzim yang berperan pada tahapan ini. Ya adalah enzim yang berperan yaitu enzim fumarase. Nah, pada tahapan ini terjadi penambahan air atau H2 atau yang kita kenal yaitu H2O, dan yang prosesnya dikenali sebagai hidrasi. Setelah terjadi proses ini, proses terakhir dari siklus asam trikarbosilat ini adalah malat akan diubah kembali menjadi oksalisitat. Nah, pada tahapan terakhir ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Nah, pada tahapan terakhir ini terjadi perubahan kembali, yaitu dari malat menjadi oksilase. Nah, dan terbentuk NADH berasal dari NAD+. Setelah terbentuknya ini, enzim yang berperan pada pembentukan ini yaitu enzim hidrogenase. Nah, dengan demikian telah terjadinya 8 tahapan pada siklus asam trikarbosilat. Dapat disimpulkan dengan demikian dalam satu siklus ini mengalami 3 NADH, 1 FADH 2 kali dan 1 ATP. Jadi bisa kita hitung ada berapa kali proses di satu siklus ini, yaitu 3 NADH. Bisa kita hitung 1, 2, dan 3. Nah, itu adalah NADH dan 1 FADH, yaitu di proses fumarat. Nah, yang enzimnya yaitu kinesis dehidrogenase, dan 1 ATP. ATP ini terbentuk pada proses suknesi. Jadi karena pada dekarboksilase oksidasi aktif menghasilkan 2 asetil-CoA, berarti pada siklus Krebs ini atau siklus asam trikarbosilat ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, FADH2, dan ATP. Baiklah, akan saya lanjutkan. Baiklah, selanjutnya adalah transport
elektron dan sintesis ATP. Nah, elektron berenergi tinggi yang ditangkap selama siklus asam trikarbosilat harus diubah menjadi ATP untuk dimanfaatkan untuk setiap molekul glukosa yang dioksidasi melalui glyolisis dan siklus Krebs akan dihasilkan 2 NADH dalam sitosol dan 8 NADH dan 2 FADH2 dalam matriks. Nah, ini adalah rumusnya, yaitu Na2H plus plus setengah O2 menghasilkan NAD plus H2O. Baiklah. Selanjutnya ini adalah rantai. Ini merupakan siklus Krebs juga. Ini merupakan bisa disebut sebagai lintasan pengangkut elektron non-siklik. Bagi teman-teman semuanya bisa dilihat bahwa model pengangkutan elektron yang dipacu oleh cahaya pada membran tilakoid kloroplast memiliki garis tebal menunjukkan lintasan non-siklik. Nah, pengangkut elektron dari H2O ke NADP+. Sedangkan garis tipis-tipis yang ini menunjukkan lintasan siklik. Berarti ada 2 lintasan, yaitu lintasan non-siklik dan lintasan siklik. Terus garis bergelembung ini menunjukkan transfer energi dari kompleks penyerapan cahaya ke garis putus-putus pada gambar ini. Pada gambar ini menunjukkan pengangkutan H+ dan menyebabkan terjadinya fotofosforilasi. Dan terjadi kompleksnya ini ada 5 kompleks, yaitu kompleks 1 itu NADH degenerase, kompleks 2 adalah succinasis degenerase, kompleks 3 ini adalah sitosisma, kompleks 4 adalah sitosism oksidasi, dan kompleks 5 ada ATP sintesis. Dan pada tahapan terakhirnya adalah siklus Krebs. Ini menghasilkan NADH plus H+, dan terjadinya lagi perubahan, yaitu terjadilah lagi pengembangan, yaitu NAD+. Setelah itu terjadinya lagi proses pelepasan dari siklus tadi, yaitu CO, dan akan menghasilkan ATP. Nah, pada siklus Krebs ini pada umumnya akan menghasilkan ATP, NADP, NADH. Selanjutnya yaitu oksidasi glukosa secara sempurna menghasilkan 2 ATP, 2 NADH dalam sitosol, 8 NADH dan 2 FADH 2 dalam mitokondria. Nah, telah dijelaskan tadi bahwa siklus Krebs ini menghasilkan senyawa-senyawa yang penting pada respirasi aerob. Karena 1 NADH setara dengan 3 ATP dan FADH2 setara dengan 2 ATP, maka dari satu molekul glukosa dihasilkan total 38 ATP. Dan secara umumnya juga 56% ini dari total energi yang terjadi dalam glukosa dapat dikonversi menjadi ATP. Jadi pada sebelum terjadinya siklus asam trikarbosilat atau asam sitrat, atau bisa disebut siklus Krebs, terjadinya siklus glukosa atau siklus
glikolisis. Selanjutnya yaitu lintasan pentosa fosfat oksidatif, yaitu oksidasi glukosa dalam sitosol tidak hanya terjadi melalui glikolisis yang sebelumnya saya jelaskan, tetapi terjadi pada melalui jalur oksidasi pentosa fosfat. Apa sih fungsi dari jalur oksidasi pentosa fosfat ini? Nah, fungsinya itu ada 5, yaitu 1. Menghasilkan NADPH untuk proses-proses reduksi. Nah, setelah dari menghasilkan NADPH ini, energi yang dihasilkan itu energi reduksi dari NADPH ini berperan dalam membentuk energi seluler. Setelah ini dapat diduga juga berperan dalam membentuk senyawa intermediate pada siklus Calvin. Pada siklus ini akan dihasilkan ribosis fosfat yang merupakan prekursor ribosa dan deoksiribosa dalam RNA dan nDNA. Setelah itu senyawa intermediate 4 karbon eritrasi fosfat ketika bereaksi dengan EPP akan menghasilkan beberapa senyawa fenolik termasuk asam amino aromatik dan prekursor lignin valensis dan biotiglisis. Nah, ini adalah siklus-siklus dari lintasan pentosa fosfat oksidatif, yang mana menghasilkan dari glukosa 6 fosfat degradasi ini akan menghasilkan NADP+ dan NADPH. Setelah itu akan terjadinya pemisahan dan menghasilkan 6 fosfoligenesis. Pada akhirnya akan menghasilkan gliserisis 3 fosfat. Baiklah teman-teman, hanya itu baiklah teman-teman dan Bapak, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi dan slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yang mana akan menjelaskan slide 21 sampai maksud saya 22 sampai 28, yaitu Saudara Waldi Ramadan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotorespirasi adalah pengambilan karbon melalui fotosintesis, dan kehilangan karbon melalui respirasi dapat dilihat sebagai proses berlawanan di dalam jaringan yang mengandung klorofil. Pertumbuhan dicapai apabila kehilangan karbon dapat dikurangi, yang terjadi ketika konsentrasi karbon dioksida berada di atas titik kompensasi karbon dioksida. Pada hampir semua spesies, diketahui bahwa laju respirasi pada jaringan yang mengandung klorofil diukur laju kehilangan karbon dioksida dari jaringan lebih tinggi pada keadaan bercahaya dibandingkan pada keadaan gelap. Kehilangan karbon distimulasikan oleh cahaya disebut dengan istilah fotorespirasi. Pengaruh respirasi. Pengaruh respirasi sekunder dari respirasi pada produk panen adalah penggunaan substrat pada organ penyimpanan, konsumsi oksigen dari lingkungan sekitarnya, produksi CO2, air, dan panas. Kehilangan substrat dari organ penyimpanan akan menyebabkan penurunan energi cadangan dalam jaringan yang akan memperpendek masa hidup produk. Kehilangan energi juga menyebabkan percepatan senesan, terutama pada produk kritis seperti daun, bunga, dan struktur lain yang tidak berfungsi sebagai penyimpanan energi. Respirasi juga menurunkan nilai total makanan atau total food flow, yaitu kandungan energinya. Respirasi juga menurunkan bobot produk serta kehilangan oksigen akibat digunakan pada respirasi akan menyebabkan kondisi anaerob yang memacu respirasi anaerobik yang mempercepat pembusukan produk. Kecepatan respirasi. Kecepatan respirasi sangat berpengaruh terhadap kecepatan perubahan beberapa aktivitas dan senyawa kimia yang ada pada jaringan sayur dan buah. Maka, hal tersebut juga berpengaruh terhadap daya simpan buah dan sayur selama penanganan pasca panen, di mana semakin tinggi panas respirasi yang dinyatakan dalam B2 atau per ton selama 24 jam, semakin cepat produk sayur dan buah mengalami pematangan dan pembusukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi itu sendiri ada 10. Yang pertama, konsentrasi oksigen di atmosfer.
Yang kedua, kandungan air jaringan. Yang ketiga, temperatur. Keempat, konsentrasi CO2, tipe tanaman atau bagian tanaman. Keenam, kultivar. Ketujuh, masa perkembangan. Kedelapan, rasio luas permukaan terhadap volume. 9, permukaan alami produk panen. 10, kondisi perlakuan pra panen dan penanganan pasca panen. Kecepatan respirasi beberapa jenis sayuran dan buah pada berbagai suhu penyimpanan dapat dilihat pada tabel ini, di mana pada salah satu komoditi kacang hijau, suhu penyimpanan Fahrenheit 45 derajat, kelembaban relatif 85 sampai 90. Lama penyimpanan perkiraannya itu sekitar 8 sampai 10 hari. Panas respirasi atau BTU per ton 24 jam tadi 6.160 sampai dengan 52.950. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Witara. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Waldi Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan oleh Waldi Ramadan yang kalau tadi ia sudah menjelaskan mengenai kecepatan respirasi beberapa jenis sayur dan buah pada berbagai suhu penyimpanan hasil penelitian, yang mana pengaruh suhu sangat tinggi terhadap kecepatan respirasi. Semakin tinggi suhu penyimpanan, semakin tinggi kecepatan respirasi. Oleh sebab itu, pada penyimpanan suhu rendah akan menyebabkan kecepatan respirasi semakin rendah dan kecepatan pematangan juga rendah. Hal tersebut akan menyebabkan lama simpan buah pasca panen akan semakin lama. Laju respirasi sering digunakan sebagai indeks masa simpan, yaitu yang laju respirasinya tinggi, masa simpannya pendek. Sebaliknya, yang laju respirasinya rendah, maka lama simpannya semakin tinggi. Maka hal tersebut seandainya contohnya terjadi pada buah pisang. Buah pisang itu termasuk jenis buah yang cepat respirasinya, yang mana jika tidak disimpan di suhu dingin, yang jika disimpan di suhu terbuka, apabila terkena luka akan mudah pembusukannya. Baiklah. Slide yang kemudian ini merupakan hasil suatu penelitian yang mana panas respirasi sayur dan buah pada berbagai suhu penyimpanan BTU per ton per 24 jam. Ini diberlakukan pada 3 perlakuan, yaitu suhu penyimpanan terhadap beberapa komoditi sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada apel, kacang, kubis, wortel, seledri, jagung manis, bawang merah, jeruk, fir, kentang, bayam, stroberi, dan ada tomat hijau matang. Ini diberikan 3 perlakuan, yaitu pada suhu penyimpanan 0 derajat Celcius, 4,4 derajat Celcius, dan 16 derajat Celcius. Untuk perlakuan yang pertama, yaitu suhu penyimpanan 0 derajat Celcius ini yang paling memiliki panas respirasi paling besar. Ini terjadi pada komoditi stroberi, yang mana 2.700 sampai 3.900 BTU per ton per 24 jam. Dan kemudian pada suhu penyimpanan, yaitu perlakuan yang kedua, dengan suhu penyimpanan 4,4 derajat Celcius atau 40 derajat Fahrenheit, ini komoditi yang panas respirasinya paling besar ini juga terjadi pada stroberi, yaitu 3.600 sampai 7.300 BTU per ton per 24 jam. Dan pada perlakuan yang ketiga, dengan suhu penyimpanan 16 derajat Celcius atau 60 derajat Fahrenheit, ini juga panas respirasi yang paling besar terjadi pada stroberi juga, yaitu 15.600 sampai 20.300 BTU per ton per 24 jam. Nah, dapat disimpulkan bahwa semakin besar suhu penyimpanan komoditi, maka semakin besar pula panas respirasinya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang klimaterik.
Klimaterik ini didefinisikan sebagai suatu fase yang kritis dalam kehidupan buah, dan selama terjadinya proses ini banyak sekali perubahan yang berlangsung. Di samping itu juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan autosimulasi dari dalam buah sehingga buah menjadi matang yang disertai dengan adanya peningkatan proses respirasi. Selain itu, klimaterik dapat diartikan sebagai suatu masa peralihan proses pertumbuhan menjadi layu. Nah, contoh klimaterik ini, contohnya yaitu pada buah pisang. Buah pisang yang mana apabila tergores diletakkan pada suhu pada ruang terbuka, maka pembusukannya akan cepat. Buah pisang sendiri untuk buah pisang sendiri merupakan contoh buah klimaterik. Jadi pada sederhananya, klimaterik ini adalah peristiwa yang terjadi pada buah-buahan atau juga pada sayur-sayuran yang mudah busuk. Nah, dari semua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa klimaterik adalah suatu periode mendadak yang unik bagi buah-buahan tertentu di mana selalu proses itu terjadi serangkaian perubahan biologis yang diawali dengan proses pembuatan etilen. Proses ini ditandai dengan mulainya proses pematangan. Contohnya, buah klimaterik adalah mangga, pisang, apel. Ya, contoh-contoh buah yang mudah banget untuk pematangannya serta pembusukannya. Nah, ini slide ini diberikan contoh jenis buah klimaterik, yaitu ada apel, aprikot, alpukat, pisang, durian, jambu biji, buah kiwi, mangga, melon, pepaya, markisa, pir, plum, tomat, sawo, serikaya, sukun, tin atau buah ara, sirsak, nangka, dan mame apel, serta masih banyak lagi jenis buah-buahan klimaterik. Ini selanjutnya non-klimaterik. Sebelumnya klimaterik yaitu jenis buah-buahan yang mudah matang atau cepat pembusukannya, dan yang berikut ini yaitu non-klimaterik, yaitu sebaliknya. Non-klimaterik ini didefinisikan sebagai kelompok buah-buahan yang selama proses pematangan tidak terjadi lonjakan drastis kecepatan respirasi, sehingga karena tidak terjadi kecepatan respirasi maka memungkinkan daya simpan produk lebih lama. Buah-buahan yang tidak perlu mengalami periode tersebut digolongkan ke dalam golongan non-klimaterik. Nah, contohnya ini ada semangka, jeruk, nanas, dan anggur. Nah, berikut ini contoh-contoh buah non-klimaterik. Ada jamu mete, ceri, ketimun, anggur, grapefruit, jeruk nipis, lemon, leci, manggis, buah zaitun, jeruk manis, cabai, nanas, delima, rambutan, raspberry, strawberry, tamarillo, semangka, terung, blackberry, duku atau langsat, dan masih banyak lagi nih contoh atau jenis buah non-klimaterik. Cukup sekian dan terima kasih.